Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian semuanya? Pada PJJ hari ini kita akan belajar mengenai seni musik, yaitu bernyanyi. Ayo, siapa di antara kalian yang punya hobi bernyanyi? Menyanyi merupakan aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Menyanyi jenis ini sering disebut dengan menyanyi perseorangan atau solo. Tapi hari ini kita akan belajar menyanyi dengan satu suara atau yang disebut dengan unisono dan menyanyi dengan banyak suara. Yang pertama, menyanyi dengan satu suara atau unisono. Nah, sebelum masuk ke pengertiannya, mari kita saksikan video berikut ini. Hatiku berdiri, sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intanya terkenal. Nah, kalian tadi sudah menyimak videonya bukan? Itu adalah salah satu contoh bernyanyi secara unisono. Bernyanyi secara unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Menyanyi secara unisono tidak dapat dilakukan seorang diri, tetapi dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Agar kalian bisa bernyanyi dengan baik, tentunya kalian harus giat berlatih teknik vokal. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam berlatih teknik vokal supaya bisa menghasilkan suara yang indah saat bernyanyi. Yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas saat bernyanyi. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah frasering. Frasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Ketiga, intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat oleh penyanyi. Keempat adalah teknik pernapasan. Teknik pernapasan memegang peranan yang sangat penting saat bernyanyi. Oleh sebab itu, saya akan membahas lebih lanjut mengenai teknik pernapasan dalam bernyanyi. Dalam bernyanyi ada 3 jenis teknik pernapasan yang biasa digunakan atau yang biasa dikenal. Yang pertama, teknik pernapasan dada. Pada teknik pernapasan dada, pernafasan dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernafasan ini sangatlah pendek dan tidak cocok digunakan saat menyanyi. Jenis pernapasan ini biasa dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun, kelemahannya, sang penyanyi yang menggunakan teknik pernapasan dada akan mudah kehabisan nafas sehingga kurang baik dipakai ketika bernyanyi. Berikutnya, teknik pernafasan perut. Teknik pernafasan perut dilakukan dengan membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernafasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Jenis pernafasan ini dapat menghasilkan suara yang sangat keras. Namun, pernafasan perut tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi. Yang terakhir, teknik pernafasan diafragma. Saat diafragma menegang atau lurus, rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Volume yang bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang sehingga udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan nafas yang dikeluarkan dapat diatur oleh diafragma dan otot-otot bagian samping. Pernafasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil nafas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur.
Dalam pernafasan diafragma, udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma. Pernafasan ini memungkinkan penyanyi menghasilkan suara murni dengan nafas yang panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai menyanyi dengan lebih satu suara atau menyanyi dengan banyak suara atau yang dikenal pula dengan istilah vokal group. Dalam vokal group, pengertiannya adalah sekumpulan atau kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda, antara lain sopran, alto, bass, dan tenor. Apa itu sopran, alto, bass, dan tenor? Sopran itu adalah jenis suara tinggi wanita, sedangkan alto merupakan suara rendah pada wanita. Tenor merupakan suara tinggi pada pria, dan bass merupakan suara rendah pada pria. Berikut adalah contoh bagaimana sekelompok vokal grup menyanyikan suatu lagu. Aku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayat dan bunda, dan handai taulanku. Nah, tadi kalian sudah menyimak video salah satu vokal grup yang menyanyikan lagu dengan judul Desaku. Vokal grup sendiri biasanya terdiri dari 3 sampai dengan 12 orang yang bernyanyi dengan lebih dari satu suara. Contoh dari vokal grup diantaranya adalah yang pertama vokal grup nasyid, yaitu pengertiannya adalah nasyid berasal dari bahasa Arab, yaitu ansyada yunshidu yang artinya bersenandung. Nasyid biasanya berisi pujian kepada Allah, kata-kata, nasihat, kisah para nabi, dan yang berkaitan dengan ajaran Islam lainnya. Nasyid biasanya dinyanyikan secara kapela atau dengan diiringi gendang. Nah, berikutnya adalah akapela. Akapela merupakan suatu teknik bernyanyi yang biasanya dilakukan secara berkelompok tanpa diiringi alat musik. Akapela memiliki keunikan tersendiri, yaitu memiliki keharmonian dan persatuan nada yang indah. Berikutnya adalah paduan suara atau biasa yang disebut kur. Paduan suara atau kur bernyanyi secara serentak, terpadu dengan keselarasan volume yang baik dan terkontrol, mengikuti keselarasan harmoni. Paduan suara biasanya terdiri atas 12 orang sampai dengan 28 orang untuk paduan suara kecil, sedangkan untuk yang besar terdiri dari lebih dari 28 orang. Terakhir, vokal grup yang membawakan lagu kanon. Apa itu lagu kanon? Yaitu lagu yang dinyanyikan oleh 2 atau lebih kelompok penyanyi yang dibawakan dengan melodi yang saling kejar-mengejar atau bersahut-sahutan. Biasanya, lagu kanon sering ditampilkan pada kegiatan kepramukaan. Lagu kanon biasanya dinyanyikan secara susul-menyusul. Kelompok pertama memulai dengan baris pertama, sedangkan kelompok yang lain memulai setelah kelompok pertama menyelesaikan baris pertama. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam bernyanyi secara vokal grup secara umum hampir sama seperti bernyanyi secara unisono, yaitu artikulasi, frasering, intonasi, dan teknik pernafasan. Selain itu, di dalam bernyanyi secara vokal grup diperlukan juga ekspresi. Nah, apa itu ekspresi? Ekspresi merupakan mimik atau raut wajah dan gestur atau gerak tubuh saat kalian bernyanyi. Hendaknya ketika bernyanyi, sang penyanyi memberikan ekspresi sesuai dengan tema lagu yang akan dinyanyikan.
Selain itu, ada pula improvisasi. Improvisasi merupakan saat penyanyi melakukan sesuatu tanpa persiapan. Dalam bernyanyi, improvisasi merupakan pengembangan ornamentasi pada lagu dengan tujuan agar lagu dapat terdengar tidak membosankan dan tampak lebih menarik. Demikian penjelasan saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di PJJ selanjutnya. Jangan lupa diisi daftar hadir dan kerjakan latihan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.